Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum memulai, saya akan kembali mengingatkan Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Tetapi selama hampir 2000 tahun diselewengkan oleh gereja-gereja di luar sana, Bapa yang bukan Allah justru disanjung-sanjung, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Itu penyesatan selama 2000 tahun. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, justru dihujat, direndahkan, ya, cuman jadi anak, cuman jadi putra, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema yang ini jarang dimengerti oleh siapapun, termasuk dari lingkungan kekristenan. Begini judulnya: 3 misi Allah jadi manusia. Ya, ini pertanyaan yang tidak pernah terjawab, ya, selama ribuan tahun. Untuk apa sih Allah itu harus jadi manusia? Ada misi apa Allah itu jadi manusia? Ya. Lalu jawaban paling ngetopnya ya untuk menebus, malah menebus dosa lagi. Nah, kalau Allah itu menebus dosa, dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka dong, ya. Ya. Hanya sampai situ, mentok sampai situ, ya. Untuk apa Allah harus jadi manusia? Untuk menebus dosa, katanya. Ya. Padahal sebenarnya ayat Alkitab sudah ada jawabannya. Kenapa kok mereka tidak tahu, para pendeta, para romo kok tidak tahu untuk menjawab pertanyaan untuk apa sebenarnya Allah itu menjadi manusia? Kenapa kok para pendeta, para romo yang sekolah puluhan tahun itu, ada yang sampai 9 tahun, ada sampai 12 tahun, kok nggak tahu ya? Karena kitabnya banyak, ya. Di samping Alkitab juga ada tafsir yang disebut teologi yang satu lemari itu. Mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3. Tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, tidak mau mengakui Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci. Salahnya di situ. Para romo, para pendeta, salahnya di situ. Tidak mau mengakui Alkitab satu-satunya kitab suci. Nah, mari kita jawab pertanyaan itu. Untuk apa Allah itu harus menjadi manusia? Tentu saja nomor 1 untuk menyelamatkan manusia, ya, menebus manusia. Yang ditebus itu manusia, bukan dosa, ya. Ya Bapak Ibu, jadi tidak ada istilah Yesus menebus dosa manusia, itu enggak ada. Yang ditebus itu manusia yang berdosa, itulah yang ditebus. Ya, kita tahu bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Adam dulu, ya, Adam di era dulu tuh, di era Adam, di Taman di Eden itu, maka Roma 3 ayat 9, manusia itu di bawah kuasa dosa. Nah, jadi ada bayi lahir owek sudah berdosa, di bawah kuasa dosa. Siapakah biang segala dosa? Iblis. Jadi manusia itu di bawah kuasa iblis, ya, kuasa dosa, ya, sengat, racun, maut, itulah, ya. Itulah kuasa dosa itu, ya. Lalu Yesus harus menebus ini, ya. Makanya Allah harus menjadi manusia untuk menebus manusia yang dikuasai dosa ini, harus mati di salib. Sudah dilaksanakan? Sudah. Jadi yang pertama adalah Yesus, Allah jadi manusia, namanya Yesus, untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Ya, itu yang nomor 1, ya.
sudah dilaksanakan? Sudah. Nah, sekarang kalau ada bayi owek-owek, lahir bayi owek-owek, sebenarnya bayi ini sudah punya kesempatan mendapat kasih karunia pengampunan di dalam Roma 3 ayat 24, ya. Sebenarnya itu bayi lahir sekarang ini, ya, sudah langsung dapat kasih karunia pengampunan, tergantung orang tuanya apakah nanti dia percaya atau tidak, ya. Yang disebut percaya yaitu harus percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau percaya Bapa, Anak, Roh Kudus tidak laku, ya. Terus percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah juga harus dibaptis, ya. Baptisnya harus yang benar supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Oke, itu nomor 1. Misi Allah menjadi manusia adalah menebus manusia berdosa. Jangan salah, Allah tidak pernah menebus dosa. Ya, yang ditebus itu manusianya, ya. Manusia berdosa ini tentu kasih karunia itu sekarang sudah dilimpahkan kepada kita di dalam Ibrani 9 ayat 28. Tergantung kita mau merespon atau tidak. Yang mau merespon ya selamat, artinya percaya kepada Yesus satu-satunya Allah yang benar dan dibaptis, selamat. Markus 16 ayat 16. Tapi yang ragu-ragu, abu-abu, apalagi menolak ya tidak selamat. Yang masih Bapa dalam nama Yesus, masih Bapak ya tidak selamat. Oke, itu misi nomor 1. Misi nomor 2 adalah menggenapi Taurat, ya. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, aku datang untuk menggenapi Taurat. Dulu yang menurunkan Taurat siapa? Yesus firman, ya, menurunkan kepada Musa dan yang menurunkan kitab nabi-nabi, ya. Makanya Lukas 24 ayat 24, apa yang dinubuatkan, apa yang tertulis tentang aku harus digenapi di dalam Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Ya, di dalam perjanjian lama itu dia harus menggenapi. Kan di dalam perjanjian lama itu ada hal-hal yang perlu digenapi, misalnya ya toh Yesaya berapa ya? 7 ayat 14 ya. Ya mudah-mudahan benar ini. Ada seorang perawan nanti akan melahirkan anak laki-laki. Itu kan harus digenapi. Ya. Sang penebus itu harus digenapi, ya. Makanya menggenapi Taurat, ya, sehingga ketika Yesus mati di salib, apa? Perkataan Yesus sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Selesai ngapain? Selesai menggenapi Taurat. Jadi clear, Yesus datang ke dunia, Allah datang ke dunia namanya Yesus untuk menggenapi Taurat. Itu misi nomor 2. Lalu misi nomor 3, membatalkan Taurat. Nah, ini jarang ada orang tahu, ya. Setelah digenapi lalu dibatalkan, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia Yesus membatalkan Taurat. Yang mana Pak Taurat? Yang 613 perintah dan larangan itu loh, yang ada perintah dan ketentuannya, yang ada commandment dan ada ordinance, ya, batal. Halal haram, sunat, hari Sabat, batal semua itu, ya. Jadi supaya kita tahu, ya. Jadi Yesus, Allah jadi manusia namanya Yesus, itu misinya apa, ya. Ini tidak ada yang tahu, ya. Selama ini tidak ada yang tahu. Saya mau kasih tahu misinya ada 3. 1 adalah menebus manusia berdosa, sudah dijalankan. Kemudian menggenapi Taurat, sudah dijalankan. Yang ketiga, membatalkan Taurat. Banyak orang cuman baca menggenapi. Yesus kan cuman menggenapi Taurat. Lah yang membatalkan, kami pura-pura buta huruf, Pak. Itu semua pendeta, semua romo pura-pura buta huruf, pura-pura tidak bisa baca. Efesus 2 ayat 15, yang dibaca Matius 5 ayat 17 18 melulu. Tuh menggenapi, tidak ada satu iota pun yang dibatalkan. Ya benar, tapi setelah Yesus mati ngapain? Membatalkan. Buta huruf, pura-pura nggak bisa baca gitu. Efesus 2 ayat 15. Maka dari itu agama Yahudi sudah tidak ada, ya. Dulu Allahnya sudah dibentuk jadi manusia, sudah nggak ada. Lalu udah Tauratnya dibatalkan. Makanya agama Yahudi itu sudah almarhum, ya.
Lalu Yesus menyebut semua yang Yahudi disebut apa? Yahudi palsu. Maksudnya yang beragama Yahudi itu Yahudi palsu. Disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Anda masih Yahudi? Ke Yahudi-Yahudian, Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Ada gereja bawa Bapak Yahweh. Mbok kalian jangan buta huruf. Bacalah Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kalian disebut jemaah iblis. Ngerti? Yahudi itu sudah tidak ada. Yahweh itu sudah tidak ada. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Agama Yahudi dengan dibatalkannya Taurat, maka agama Yahudi finish. Ini very clear loh ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah 3 misi Allah jadi manusia. Ya, kebanyakan orang tidak mau tahu ya. Ya, taunya pokoknya cuma menebus dosa aja. Primitif banget ya toh, ajarannya para pendeta, para romo teologi itu primitif banget. Yesus menebus dosa katanya. Ya, jadi misi Allah jadi manusia menebus manusia berdosa, kemudian menggenapi Taurat dan membatalkan Taurat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri, saya kembali mengingatkan, cek fakta. Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Istilahnya Bapa itu Allah yang bukan-bukan, gitu ya. Ditinggikan, dimuliakan oleh gereja-gereja di luar sana, gereja-gereja aliran Nasrani, gereja penyembah Bapa ya. Gereja yang mendasarkan pada teologi ya. Ya, mendirikan kebenaran sendiri ya, tidak mau takluk pada kebenaran Allah, itu para penyembah Bapa ya. Sebenarnya adalah Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44. Bapa yang bukan Allah, Bapa yang Allah yang bukan-bukan ini ditinggikan, dimuliakan oleh gereja-gereja di luar sana hampir 2000 tahun, disembah-sembah sebagai Allah ya. Kebalikannya, Yesus Kristus yang benar-benar Allah yang benar itu ya, yang sungguh-sungguh Allah yang benar itu, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, maka disebut Allah Alfa Omega itu. Yesus yang Allah ini malah dihina, dinista ya, dihujat ya. Penghujat Yesus tidak akan diampuni loh, Yesus Roh Kudus loh ya. Cuman dijadikan anak, dijadikan putra, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.